Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dandi Ramadan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jakarta dengan nomor NIM 24 10 4 11 012. Pertama, hari ini saya sangat bangga bisa berbicara meskipun secara tidak langsung, karena memang lewat video dan terdistraksi juga oleh jarak. Namun, saya sangat merasa berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau singgah sebentar dari sosial media untuk menonton video ini, karena kita akan belajar bareng. Dan kali ini saya akan membahas tentang konsep dialektika untuk mencegah disinformasi. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat di abad ke-21 sekarang ini, di tahun 2024 sekarang, ini bisa dibilang awal abad ke-21, teman-teman. Itu proses digitalisasi, proses globalisasi digital itu sangat meluas, dan ini memang sudah ada buktinya karena tercatat pengguna handphone di Indonesia saat ini itu sudah mencapai 83,6%. Dan ya, bisa kita bayangin seberapa juta orang di Indonesia saat ini menggunakan smartphone. Dan sebagai impact yang kita dapatkan atau konsekuensi yang muncul, di samping itu kita mendapatkan beberapa informasi yang sangat melebar dan tersebar luas di negara kita. Itu tercatat ada sekitar 12.547 konten hoax tersebar yang sudah diinformasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan dilansir juga dari liputan6.com bahwa ungkap milenial dan Gen Z itu sangat rentan terhadap berita hoax, dan kebanyakan dari mereka menelan berita hoax itu kalangan Gen Z dan milenial. Mungkin kedepannya kita akan kemunculan generasi baru atau generasi alpha ya, dan memang ini perlu diantisipasi dari sekarang, teman-teman. Fakta dari beberapa sumber tadi ini memang nyata, teman-teman, dan memang ini menjadi ancaman serius buat kita semua. Menjadi ancaman untuk kemudian kita antisipasi bahwa memang hal-hal kayak gini perlu ada cover lebih dari masyarakat sendiri. Ini perlu dirubah dari diri kita sendiri, kita yang memulai sendiri. Namun sebelum itu, yang akan kita bahas di sini adalah 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan dialektika dan disinformasi? Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama dulu, apa yang dimaksud dengan dialektika dan disinformasi? Teman-teman, definisi dari dialektika sendiri adalah cara konsep memecahkan suatu masalah dengan nalar atau dengan sebuah perdebatan atau dengan dialog untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, biasanya konsep dialektika ini mencakup perdebatan, terus penalaran kritis, dan membandingkan dengan informasi-informasi lain yang lebih relevan. Untuk disinformasi sendiri adalah definisinya, disinformasi ini adalah berita palsu atau hoax yang sengaja disebar ke ruang publik, dan memang ini demi keuntungan kelompok tertentu, teman-teman. Biasanya disinformasi ini dilakukan untuk keuntungan pada aspek politik atau pada aspek sosial dan pada aspek budaya. Ini memang dilakukan untuk keuntungan mereka sendiri. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sebenarnya apa sih hubungan dialektika dan disinformasi? Hubungan dialektika dan disinformasi dalam konteks mencegah disinformasi. Dalam konteks mencegah disinformasi, dialektika memang berperan untuk mencegah disinformasi, teman-teman. Dengan kita mencari sumber terberita yang lebih relevan dan membandingkannya dengan berita-berita lain, itu adalah sebuah contoh hubungan untuk mengcover disinformasi yang tersebar di Indonesia saat ini, teman-teman. Dan
Dialektika sendiri itu bisa dilakukan oleh kita dengan cara memecahkan suatu masalah atau berita yang mungkin kita dapat dengan berdiskusi dengan teman-teman yang lain, atau mungkin kita bisa membandingkannya dengan beberapa berita-berita yang lebih relevan dan kita memikirkan apakah berita itu fakta atau non fakta gitu. Kemudian ini ada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu bagaimana cara menerapkan dialektika sekarang. Nah, ini menarik teman-teman, karena di era sekarang ini, khususnya di generasi Z kita sekarang, ini baru 2024 lah teman-teman. Bayangin ke tahun selanjutnya, bahkan ke tahun 2045, kita akan bertemu dengan zaman baru atau Indonesia Emas 2045. Bayangin ketika misalnya disinformasi ini sampai dan tetap konstan sampai ke 2045 ini, waduh saya nggak tahu apa akibatnya. Dan makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, cara untuk menerapkan dialektika itu lebih baik dari sekarang, dan kita belajar memulai dari kita sendiri. Bagaimana cara mengantisipasi disinformasi ini, kita lakukan dengan sedikit-sedikit menyadarkan diri kita dan mulai mengobrol dengan orang lain bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah, berdiskusi, dan ya lagi-lagi membandingkan dengan berita-berita lain, atau kita saling adu argumen bagaimana cara memecahkan sebuah masalah atau berita tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Dengan saya Dani Ramadan, menuju 2045 Indonesia Emas. Mari menjadi detektif kebenaran di dunia maya.